Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat itu terbuka untukku? Nurul Jamali bada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di channel yang sama, channel yang membahas tentang seputar nasihat-nasihat keislaman, dan channel ini juga membahas sering membagikan momen-momen berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi teman-teman dan sahabat sekalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya kita bisa bergabung dan kembali dan selalu memberikan motivasi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di episode kali ini kita akan belajar satu kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Kisah ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi kita semua pejuang taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kisah ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kitab ini langsung diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang dimana ada seorang laki-laki sudah pengalaman di dalam bidang membunuh, ya. Kalau kita bisa kita katakan, laki-laki ini di dalam kisah ini sudah membunuh orang sebanyak 99 jiwa. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa. Nah, laki-laki ini mempunyai inisiatif untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berpikir sudah cukuplah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mempunyai keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin melakukan taubatnya, laki-laki ini bertanya kepada seorang pendeta, kalau bisa kita katakan. Nah, diceritakan di dalam kisah ini, seorang laki-laki ini menjumpai pendeta tersebut. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada pendetanya, "Wahai pendeta, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah ada pintu taubat itu masih terbuka bagiku oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dia bertanya tuh, apakah pintu taubat itu masih terbuka untuknya sementara dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian pendeta itu dengan tegas menjawab, "La, tidak ada pintu taubat bagimu." Faqatalahu fakammala mi'ah. Maka laki-laki yang membunuh 99 orang itu merasa tersinggung dan membunuh pendeta tersebut. Maka terbunuhlah pendeta itu dan genaplah 100 orang yang mati di tangan laki-laki tersebut. Namun laki-laki ini, teman-teman sekalian, belum menyerah. Dia masih ingin sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Nah, sekarang sudah 100 orang sudah dibunuh. Kemudian laki-laki ini bertanya, siapa orang yang paling tahu dan siapa orang yang paling alim di negeri ini? Kemudian dia ditujukan kepada ulama. Kemudian dia konsultasi dan bertanya kepada ulama. Ya, dia bertanya kepada ulama yang ditemuinya, "Wahai ulama, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat itu terbuka untukku?" Maka ulama ini dengan lemah lembut mengatakan, ini kita bedakan mana orang yang benar-benar alim dan orang-orang yang hanya sekedar alim. Kalau orang yang hanya sekedar alim pasti mengatakan gak ada pintu taubat bagimu, 100 orang sudah kau bunuh. Tapi bagaimana? Kita dengar jawaban dari ulama ini mengatakan, "Na'am, iya." Nah, ketika laki-laki ini mengatakan, "Apakah ada pintu taubat bagiku sedangkan aku sudah membunuh 100 orang?" Kemudian ulama ini mengatakan, "Na'am, iya, masih ada pintu taubat bagimu." Jadi sahabat-sahabat sekalian, tidak ada yang bisa menghalangi taubat seseorang kepada Tuhannya selama dia benar-benar ingin bertobat. Kemudian singkat cerita, ulama ini
menginstruksikan orang yang membunuh 100 orang ini untuk pergi meninggalkan negeri tempat dia sekarang. Pergilah ke tempat yang lain, tempat di mana orang-orang di dalamnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tempatmu ini. Tempatmu ini adalah tanah yang sangat-sangat sangat-sangat jelek katanya, sangat-sangat mempunyai nilai yang tidak bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang membunuh 100 orang ini menuruti perintah ulama tersebut. Dia pergi bergegas meninggalkan negerinya menuju negeri yang diperintahkan oleh ulama. Berjalan. Qadarullah. Di tengah perjalanan laki-laki ini meninggal dunia. Jadi di tengah-tengah perjalanan menuju negeri yang ingin dia bertobat di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, meninggal di tengah jalan. Kemudian di dalam riwayat itu malaikat itu berdebat. Ya, berdebat malaikat itu. Kenapa malaikat bisa berdebat? Antara siapa yang berdebat? Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ini mengatakan, "Oh, masukkan saja dia ke dalam surga karena dia sudah membawa hati bersih ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian bicaralah malaikat azab, tidak bisa. Tidak bisa kita masukkan dia ke dalam surga. Ya, dia tidak beramal sedikit pun. Tidak ada amal soleh sedikit pun. Dia akan pergi menuju tempat dia ingin bertobat. Artinya dia belum bertobat. Oleh karena itu dia tidak bisa masuk surga. Terus cekcok antara malaikat. Ya, bingung mau masukkan kemana. Maka datanglah malaikat dalam bentuk manusia, dalam bentuk Adam. Ya, fi surat Adami. Datang untuk menghakimi kedua malaikat tersebut. Apa katanya? Sekarang lihat perjalanan dia itu wafat di mana? Apakah lebih jauh tujuannya atau lebih dekat tujuannya? Maksudnya apa? Malaikat ini memerintahkan kedua malaikat yang berdebat tadi untuk mengukur. Ketika di tengah perjalanan dia meninggal, disuruh mengukur. Tujuannya sekarang lebih jauh apa lebih dekat? Kalau seandainya jalur yang ditempuh itu baru sedikit dan tujuannya itu masih jauh, artinya perjalanan taubatnya masih sedikit. Artinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya jalur yang ditempuh itu sudah jauh dan tujuannya itu lebih dekat daripada jalan yang sudah dilewati, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, maka diukurlah mana lebih dekat ini. Lebih dekat ke tempat dia beranjak, berarti dia masuk neraka, atau lebih dekat ke tujuan, artinya sudah banyak dia lampaui. Nah, apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Ternyata jalur menuju tujuan itu lebih dekat. Artinya sudah banyak perginya. Tinggal sebentar dia akan sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Walaupun dia secara zahir dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia membawa niat tulus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diwafatkan oleh Allah di titik di mana tujuannya lebih dekat daripada asalnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Di riwayat lain jarak perbedaan itu cuma 1 jengkal, shibrun artinya 1 jengkal. Lebih dekat 1 jengkal ke tujuan daripada yang sudah dilewati. Artinya dengan 1 jengkal itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Di riwayat lain, ini mungkin perlu kita garis bawahi. Di riwayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jarak tujuan itu supaya mendekat dan jarak yang dilewati itu supaya menjauh, supaya ketika dihitung lebih dekat tujuan. Ini bentuk partisipasi dan senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertobat. Ketahuilah sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, ketika kita menginginkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambut baik taubat kita. Maka sahabat-sahabat sekalian, nasihat bagi diri sendiri dan kepada kita semua, jika kita mempunyai kesalahan sekecil apapun dan sebesar apapun,
kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang sangat singkat ini bisa memberikan nasihat dan pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada benar dari cerita ini, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka itu datang dari diri saya sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Itu bisa menghidupkan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.